Lalu sudah tepatkah langkah polisi menangkap mereka yang merupakan pegiat media sosial sekaligus aktivis karena kontennya diduga mengandung unsur provokatif? Lalu mungkinkah polisi menerapkan restoratif justice untuk kasus ini? Kami akan diskusikan bersama narasumber kami yang bergabung bersama kami saat ini di studio Kompas TV. Sudah bergabung Penasihat Kapolri Arianto Sutadi. Pak Ari, apa kabar Pak? Bagus, selamat sore. Terima kasih sudah mau datang bersama kami kali ini. Sementara lewat sambungan dalam jaringan juga bergabung Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Bung Usman dengan Tifal di sini, apa kabar Bung? Kabar baik Bung Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami kali ini. Sudah ada Laras, sebelumnya sudah ada pegiat Lokataru juga yang ditetapkan sebagai tersangka untuk dugaan penghasutan. Bung Usman, menurut Anda alasan-alasan yang disampaikan polisi ini sudah tepat? Saya kira belum ya, karena bagaimanapun juga Laras atau misalnya Del Pedro dan kawan-kawan itu adalah aktivis-aktivis masyarakat sipil yang melaksanakan peran mereka untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan ekspresi mereka untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan juga DPR RI. Kalaupun mereka misalnya menghasut dalam arti mengajak orang lain untuk berunjuk rasa, itu adalah tindakan-tindakan yang masih bisa dibenarkan secara konstitusional. Bahkan itu dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga dijamin di dalam Undang-Undang Hukum Nasional yang lainnya. Nah, sekarang kita berhadapan dengan satu situasi yang cukup kompleks ya. Ada kerusuhan, ada pembakaran gedung, bahkan ada sekitar setidak-tidaknya ada 10 orang yang tewas. Termasuk juga ada tuduhan-tuduhan yang berkembang seolah-olah ini ada pihak yang mendalangi. Mulai dari kemungkinan didalangi oleh misalnya terorisme atau makar atau bahkan orang-orang yang terlibat di dalam kasus korupsi seperti yang disebut-sebut kasus Riza Khalid misalnya. Nah, semua kemungkinan ini memerlukan saya kira fakta-fakta yang bisa mendukungnya. Kalau tidak, dia hanya akan menjadi semacam rumors yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sementara pada saat yang sama, aktivis menjadi kambing hitam, menjadi tumbal, menjadi pihak yang dipersalahkan seolah-olah seluruh kerusuhan itu, seluruh demonstrasi itu didalangi oleh Del Pedro, oleh Tapi Laras. kalau kemudian alasannya, sorry saya potong, kalau kemudian polisi beralasan salah satu unsurnya takarir atau caption dari unggahan Laras dalam kasus ini ada unsur provokatif. Kalau menurut Anda bukan provokatif, itu apa? Ya misalnya unsur provokatifnya berbunyi seperti apa? Lalu Laras ini siapa? Konteksnya apa? Jadi ada banyak elemen yang bisa digunakan untuk mengukur apakah sebuah ujaran itu bisa dikategorikan sebagai katakanlah tindakan kebencian atau ujaran kebencian atau misalnya hasutan untuk melakukan kebencian berdasarkan suku, agama, ras atau untuk menghasut permusuhan dan kekerasan misalnya. Katakanlah anggap provokatif, misalnya lawan pemerintah, lawan DPR atau lawan polisi. Bung Usman? Oke, kami perbaiki dulu komunikasi kami dengan Bung Usman Hamid. Kalau tadi di alasannya ya beda antara provokatif, sehingga kan muncul pertanyaan di publik Pak Ari. Apa yang membedakan itu sebagai bagian dari penghasutan dan satu lagi sebagai bagian dari kebebasan seseorang untuk berekspresi berpendapat di media sosial terutama Pak? Oke, saya akan menjawab ya dari awal gini. Yang terjadi sekarang yang kita hadapi itu adalah satu penyampaian unjuk rasa, berekspresi, dan penjarahan ataupun anarkis yang melebar di mana-mana. Dua kasus itu yang terjadi. Polisi sebagai aparat negara bertugas ganda ini. Terhadap penyampaian ekspresi itu polisi harus melindungi dan memberikan ruang. Tetapi kepada tindak anarki, polisi diwajibkan untuk menangkap siapa pelakunya, gitu kan. Jadi yang dikerjakan di sini penangkapan itu tadi yang kata medsos itu tadi, itu berangkatnya saya ceritakan gini ceritanya. Ketika ditangkapi orang yang habis melakukan anarki itu, diperiksa kepada yang bersangkutan. Kamu kenapa kok gini? Kenapa kok gini? Dia tunjukkan, ya saya segini ini, melihat ini, baca ini, makanya mengikuti apa yang diserukan di sini ini, terpengaruh oleh ini. Dari situlah kemudian dilacak kepada ini siapa ngirim yang buat ini. Dilacak sana ternyata bukan hanya kepada ini saja, banyak sekali kan yang itu. Itulah yang kemudian sudah ada saksi, ada bukti, kemudian ditanyakan pada saksi ahli, apakah yang kayak gini itu termasuk ujaran kebencian apa tidak? Cukup barulah dilakukan penangkapan. Kira-kira gitu. Jadi tapi kemudian dari penasihat hukum juga menyampaikan itu sebetulnya sebatas bentuk kritik kok yang disampaikan oleh
seorang Laras di media sosial. Belum lagi banyak orang juga, banyak pihak yang menilai ini juga bagian dari kritik. Orang berpendapat menyampaikan apa yang menjadi kegusaran mereka, harusnya jangan direspon seperti ini dong. Tahan dulu Pak, kita jeda sebentar. Kami akan segera kembali.